Kenali dan hindari bahaya pemerasan di sekitar kita. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman pernah melihat, mendengar, atau bahkan merasakan sendiri ketika teman diungkit kebaikannya oleh teman lain? Misalkan ketika teman-teman memiliki keahlian, contohnya pintar menggambar, terus temannya datang bilang, "Kamu kan jago gambar, tolong gambarin dong, tapi gratis ya, kan kita teman." Nah, apakah teman-teman tahu bahwa hal itu adalah termasuk pemerasan yang tanpa kita sadari itu adalah hal yang telah dinormalisasikan pada era yang sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu pemerasan. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas kenali dan hindari bahaya pemerasan di sekitar kita. Oke, kita akan melanjut ke materi yang pertama, yaitu definisi pemerasan. Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan uang, barang, atau keuntungan tertentu dengan menggunakan ancaman, tekanan, intimidasi, atau kekerasan. Pemerasan dilakukan agar korban memenuhi keinginan pelaku karena merasa takut atau berada dalam keadaan terpaksa. Tindakan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan korban. Tindakan ini telah tertulis dalam pasal 368 KUHP dan termasuk tindak pidana karena dilakukan melawan hukum untuk keuntungan pribadi. Nah, materi selanjutnya, mengapa pemerasan itu berbahaya? Pemerasan dapat menyebabkan kerugian secara materi maupun psikologis. Korban dapat merasa takut, tertekan, kehilangan rasa aman, dan sulit mempercayai orang lain. Selain itu, pemerasan juga dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Baik teman-teman, selanjutnya ada bentuk-bentuk pemerasan. Bentuk-bentuk pemerasan ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, pemerasan secara langsung. Pelaku secara langsung meminta uang, barang, atau keuntungan kepada korban dengan cara memaksa atau menekan korban. Yang kedua, pemerasan melalui ancaman. Pelaku mengancam akan melakukan sesuatu yang merugikan korban apabila permintaannya tidak terpenuhi. Misalnya, mengancam akan menyebarkan rahasia atau informasi pribadi. Yang ketiga, pemerasan digital. Pemerasan dilakukan melalui media sosial, chat, atau platform digital. Contohnya, seseorang mengancam menyebarkan foto atau data pribadi korban jika korban tidak memberikan sesuatu. Terakhir, pemerasan dalam lingkungan pendidikan atau pekerjaan. Nah, teman-teman, pemerasan terjadi ketika seseorang memanfaatkan posisi, jabatan, atau kekuasaannya untuk memaksa orang lain memberikan uang, barang, atau keuntungan tertentu. Adapun ciri-ciri pemerasan di sini terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, adanya pemerasan. Pelaku meminta uang, barang, atau keuntungan tertentu dari korban dengan cara yang tidak wajar atau melawan kehendak korban. Yang kedua, meminta imbalan tertentu. Pelaku menginginkan sesuatu sebagai balasan, misalnya uang, barang, atau keuntungan lainnya. Yang ketiga, adanya tekanan atau paksaan. Nah, korban merasa tidak punya pilihan karena pelaku memberikan tekanan agar korban memenuhi keinginannya. Yang keempat, membuat korban merasa takut. Biasanya teman-teman, pelaku dapat memberikan ancaman atau tekanan sehingga korban merasakan takut jika tidak menuruti permintaannya. Yang kelima, memanfaatkan informasi pribadi. Pelaku menggunakan data, foto, percakapan, atau informasi pribadi korban untuk mendapatkan keuntungan atau menekan korban. Yang terakhir, dilakukan secara berulang. Pemerasan bisa terjadi berkali-kali, terutama ketika pelaku merasa korban akan terus memenuhi permintaannya. Dampak pemerasan. Dampak pemerasan tidak hanya berupa kerugian materi. Korban juga dapat mengalami rasa takut, tertekan, kehilangan rasa aman, dan bahkan kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Jika pemerasan terjadi dalam lingkungan masyarakat,
atau dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan, tindakan tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan maupun institusi terkait. Upaya pencegahan pemerasan. Untuk mencegah terjadinya pemerasan, kita bisa mulai dari diri sendiri. Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran hukum agar mengetahui tindakan yang benar dan tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi, terutama kepada orang yang tidak dikenal. Dan yang terakhir, kita harus berani menolak jika ada tindakan yang mengandung ancaman atau tekanan. Jangan takut untuk mencari bantuan atau melaporkan jika mengalami pemerasan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pemerasan merupakan tindakan yang merugikan orang lain dengan cara memaksa atau mengancam untuk mendapatkan keuntungan. Kita harus berani menolak dan melaporkan pemerasan serta menerapkan nilai kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.